Video amatir ponsel penumpang merekam detik-detik KM Natuna Express tujuan Lasalimo Buton menuju Wanci Wakatobi, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut hari ini. Kobaran api muncul di belakang kapal, penumpang panik dan meminta pertolongan. Informasi awal yang diterima, kebakaran kapal ini terjadi di perairan Wakatobi kurang lebih 1 jam setelah kapal berangkat dari dermaga. Penumpang kapal berebut mengambil pelampung dan menggunakannya. Sementara itu, ABK kapal dibantu dengan penumpang bahu-membahu memadamkan api dengan air laut. Beruntung, api cepat padam dan tidak merembet ke bagian kapal lain. Belum diketahui penyebab kapal terbakar. Tim SAR dan Polair setempat diturunkan mengevakuasi penumpang kapal yang berada di tengah laut. Perbaikan peralatan kantor dan rumah warga di Jalan Ahmad Syam, Kota Bogor, ludes terbakar. Tiga paslon Pilkada Jakarta siap hadapi debat perdana pada Minggu 6 Oktober mendatang. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Bayu Pradana, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi di mana sebuah lapak perbaikan peralatan kantor dan rumah warga di Jalan Ahmad Syam, Kota Bogor ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kebakaran melanda bangunan lapak perbaikan alat kantor dan rumah warga di Jalan Ahmad Syam, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Kobaran api yang terus membesar, membakar seluruh bangunan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Petugas damkar berjibaku memadamkan kebakaran karena khawatir merambat ke rumah lain. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 unit armada ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga pertama kali api muncul dari tumpukan kardus bagian belakang lapak. Salah satu warga mengaku melihat asap tebal muncul terlebih dahulu, lalu api tiba-tiba membesar. Asapnya ngebul, baru keluar api ke dalam batasnya gitu aja. Besar kedapatan kondisinya. Langsung gede karena itu kan barang limbah ya. Makanya kardus lah ya, kardus plastik kayaknya pakai itu aja. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa karena lapak dalam keadaan kosong. Pemirsa, seorang lansia mengira melihat lapangan saat akan parkir memutar arah. Satu mobil yang dikendarai seorang lansia ini terperosok hingga nyaris tercebur ke dalam danau buatan di Ciracas, Jakarta Timur. Pengemudi selamat namun syok sementara mobilnya belum dievakuasi. Mobil ini nyaris tercebur ke dalam danau buatan di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan. Pengendara mobil yang merupakan lansia berhasil menyelamatkan diri namun syok akibat insiden ini. Kejadian berawal saat pengemudi hendak memutar balik dan mengira danau buatan adalah lapangan kosong. Dengan percaya diri, pengemudi melajukan mobilnya dan langsung ngerem mendadak saat tersadar. Dari dari Cibubur. Itu, saya mau putar balik, tapi dari bawah itu nggak kelihatan. Itu ada danau, saya naik, tahu-tahu mobil langsung terus gitu. Tapi Bapak luka-luka nggak tadi? Kalau masalah luka nggak, sesudahnya itu aku udah di dalam mobil itu nggak bisa apa-apa. Kondisi mobil yang nyaris tercebur ini sempat jadi tontonan warga sekitar lokasi lantaran menunggu dievakuasi petugas dari Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 unit mobil dan 2 rumah milik terduga balik sawit dibakar oleh ratusan warga di Desa Sabungan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan lantaran warga kesal sawit mereka sering dicuri. Satu unit mobil pick-up milik terduga pelaku pencurian kelapa sawit serta rumah di Dusun Sukamakmur, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara sengaja dibakar masyarakat setempat. Masa juga membakar rumah yang dihuni oleh para terduga pelaku pencurian buah kelapa sawit yang selama ini meresahkan. Kemarahan masyarakat memuncak usai salah satu pemilik kebun, Amanan Siregar, memergoki aksi pelaku mendapat perlawanan hingga ditembak menggunakan senjata angin, hingga mengalami luka di bagian tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Warga yang mendengar kabar tersebut geram hingga melakukan tindakan membakar 2 rumah dan 2 mobil tersebut. Atas resahnya masyarakat. Kenapa masyarakat resah? Pertama, terlalu seringnya kehilangan kelapa sawit itulah di daerah kita, khususnya daerah Desa Sabungan. Jadi kebetulan tadi pagi terjadi juga baku tembak antara pemilik lahan kelapa sawit dengan si pelaku. Polisi telah mengamankan 2 orang terduga pelaku, inisial AK dan U. Polisi saat ini masih menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI menggelar upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara ini digelar untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan dihadiri langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Tentara Nasional Indonesia menggelar upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata pagi tadi. Upacara digelar sebagai rangkaian menuju peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI. Upacara dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Upacara juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Usai prosesi upacara, kegiatan dilanjutkan dengan tabur bunga di sejumlah makam, diantaranya makam Presiden ketiga RI B.J. Habibie, A.H. Nasution, dan makam dari sejumlah pahlawan revolusi. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berharap di hari ulang tahun ini para prajurit TNI semakin profesional dan taat hukum. Saya mengacu kepada visi misi saya prima, jadi prajurit yang profesional, tentunya kalau prajurit profesional harus well fed, jadi harus mendapat kesejahteraan yang baik, kemudian well trained, latihan yang baik, well equipped, melengkapi yang baik, sehingga prajurit itu akan profesional. Ziarah memperingati HUT ke-79 TNI dilakukan untuk menghormati sebagai penghargaan bagi perjuangan para pahlawan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Ya, pemirsa, jelang peringatan puncak Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sejumlah persiapan hampir 100% selesai. Berbagai acara telah disiapkan, salah satunya yang paling memikat adalah parade ribuan alutsista. Upacara peringatan nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sehari menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79, berbagai persiapan hampir 100% selesai dilakukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ratusan ribu pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober 2024.
Upacara peringatan akan menampilkan kegiatan parade upacara militer, defil, aksi bela diri, berkuda, hingga demonstrasi udara. Untuk upacara parade dan defil, TNI mengerahkan sekitar 100.000 personel pasukan dan 1.059 alutsista yang mencakup kendaraan taktis, kendaraan tempur, tank-tank amfibi, truk pengangkut pasukan, dan sistem peluncur senjata. Alutsista yang dipamerkan memantik perhatian masyarakat dan tak jarang mereka mengabadikan momen ini dengan bersuah foto. Biasanya ke lapangan Banteng semua karena lagi ada acara kayak gini, jadi kita ke Monas sambil lihat-lihat. Kebetulan kan sempat kemarin juga ini paradenya tuh kan lewatin kantor kita gitu kan. Kayaknya keren banget. Iya, jadi penasaran aja mau lihat. Kalau menurut aku sih keren banget ya. Amazed gitu ya, ternyata peralatannya oke banget kita ini loh punya gitu loh. Mungkin puncaknya besok ya, ulang tahun TNI yang ke-79. Jadi kita sangat tertarik sekali untuk melihat inventaris peralatan senjata TNI yang modern saat sekarang gitu. Tadi udah coba yang mana aja, Mas? Kita udah lihat drone, lihat torpedo, lihat roket. Ini kita mau lihat tank lagi nih habis ini Angkatan Darat nih. Upacara peringatan nantinya akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di kawasan Monumen Nasional. Selamat sore Esra. Esra, seperti apa persiapan di sana? Apakah memang sudah benar-benar siap untuk upacara besok? Ya, selamat sore Bayu dan juga pemirsa. Saat ini mengabarkan langsung dari lapangan Silang Monas Jakarta Pusat. Kalau kami melihat persiapan jelang HUT TNI ke-79 esok hari atau pada 5 Oktober 2024, persiapan terus dirampungkan. Kalau kami sempat memantau ini dari sejumlah TNI terus bersiap baik memastikan rangkaian acara berjalan lancar. Karena kalau kami lihat tadi ada atau mendengar sempat geladi dari pihak MC TNI ini juga tadi sempat melakukan geladi di lapangan Monas ini. Kemudian juga sejumlah persiapan dari alutsista dipersiapkan. Salah satunya ada di belakang saya ini. Tapi kalau kita lihat atau kita perhatikan bersama pemirsa bahwa untuk alutsista saya ini masih dipersiapkan dari pihak TNI dan beberapa alutsista juga nanti akan ada karena banyak sekali nanti alutsista yang juga akan dipamerkan jelang di HUT TNI esok hari. Selain alutsista juga nanti akan ada juga atraksi dari pihak TNI. Kalau kami dapatkan informasinya dari Kapuspen, atraksinya berupa atraksi terjun payung, kemudian juga atraksi patung kuda, dan salah satu hal yang cukup menarik adalah nantinya akan ada manuver atau manuver udara dari 3 matra. Kalau kami dapatkan juga informasinya ini adalah Raja Wali Laut Flight. Ini salah satu yang cukup menarik yang dihadirkan ketika nanti di HUT TNI ini. Karena juga disampaikan informasi ini dikonsepkan dengan pesta rakyat. Artinya semua masyarakat Indonesia bisa datang ke tempat ini untuk menikmati beragam hiburan, beragam atraksi yang dihadirkan oleh pihak TNI. Namun untuk diketahui juga pemirsa bahwa ini akan diawali dengan upacara atau rangkaian upacara yang langsung akan dipimpin Inspektur dari Presiden Joko Widodo, baru setelahnya masyarakat boleh menyaksikan beragam atraksi ataupun menikmati alutsista yang ada di tempat ini. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum, dan dari pihak Kapuspen menghimbau kepada masyarakat umum agar datang lebih awal ataupun sebelum nanti upacara dimulai pada 7.30 pagi. Kemudian nanti apabila antusiasme masyarakat semakin tinggi akan diberlakukan juga rekayasa lalu lintas, namun ini masih bersifat situasional. Namun tetap diimbau kepada masyarakat agar mencari jalan alternatif lainnya. Bayu. Bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana rencananya akan mencoblos di Surakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Ayu Sore.
Pemirsa, terima kasih Anda kembali di iNews Sore. Jelang debat perdana Pilkada calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno mengaku siap. Menurutnya debat Pilkada bukanlah hal baru, yang berbeda hanyalah materi dan keterbatasan waktu. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau yang biasa disebut Bang Dul dan tim telah mempersiapkan diri untuk debat perdana. Ia mengatakan bahwa debat bukan perkara menang atau kalah. Bahkan ia mengaku tidak mempersiapkan strategi khusus. Ia hanya akan menggunakan pengalamannya di Pilkada Banten sebagai bekal menghadapi debat Pilkada Jakarta. Dan pada 6 Oktober nanti, Rano sengaja mengosongkan jadwal untuk fokus menghadapi materi debat. Sebagai informasi, KPUD Jakarta telah merilis tema debat pertama, yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Kita mah santai debat, saya udah 4-5 kali debat, udah biasa buat saya debat. Artinya nanti tanggal 6 memang kita nggak ada kegiatan karena memang fokus buat debat. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain aja, cuman artinya nggak banyak kegiatan yang makan energi, itu aja. Pemirsa, di masa kampanye Pilkada Serentak 2024, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono terus berkeliling menyampaikan gagasannya kepada masyarakat. Memiliki visi, misi, dan program yang berpihak kepada masyarakat, pasangan Ridho optimis mampu meraih simpati masyarakat Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri forum silaturahmi dengan Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi DKI Jakarta di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam acara ini, RK menyampaikan program umroh dan haji bagi marbot, pengurus masjid, dan pengurus DMI. Program ini hadir sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang tak kenal lelah dan tanpa hari libur mengurus rumah ibadah. Salah satu yang nanti diperjuangkan adalah program umroh haji buat marbot, ya, pengurus masjid termasuk pengurus DMI-nya. Nanti caranya bagaimana, tidak harus selalu dengan dana negara ya, karena saya bilang keumatan itu sebenarnya ada dana keumatan yang namanya zakat kan. Hanya saya lihat jumlahnya yang terkelola masih belum maksimal. Sementara itu di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga melakukan pertemuan dengan 91 anggota legislatif dari partai pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Sinergi positif ini akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kemenangan pasangan Ridho satu putaran. Semuanya sudah dibagi habis tugasnya setiap RW dengan masing-masing programnya. Dengan dukungan parpol Koalisi Indonesia Maju Plus ini, pasangan Ridho optimis mampu memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran dengan raihan survei yang selalu konsisten di atas 50%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 6 Oktober 2024. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut berkontestasi mulai bersiap hadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Darmapong Rekun Gunuwardana, serta pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho, Anggi Yudhistia menyampaikan Ridwan Kamil dan Suswono sudah siap untuk menghadapi debat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang. Dan pasti hari ini kita siap banget untuk debat nanti karena kita langsung terjun ke masyarakat dan kita mendengar aspirasi masyarakat untuk kita mempersiapkan debat nanti hari Minggu. Sementara Ketua Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano Lishartono alias Cak Lontong memastikan jagoannya tak akan menyerang pribadi saat debat perdana Pilgub Jakarta. Ia mengatakan Pramono Anung dan Rano Karno ingin fokus pada gagasan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada sedikit pun pikiran atau mungkin strategi atau apapun itu yang mengarah kepada saling menyerang, apalagi secara pribadi.
individu, saya kira itu akan jauh dari itu, tapi kita lebih ke hal-hal yang memang bersifat gagasan, adu program, visi misi dan sebagainya. Jadi kita bisa menjamin ya, meyakinkan bahwa hal yang dikhawatirkan seperti tadi disebutkan insya Allah tidak akan terjadi, dan itu kalau toh kita tidak tahu ya, kalau toh mungkin itu terjadi, kita pastikan bahwa itu bukan kita. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI, diantaranya debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan menghadiri debat cagup-cawagup ini. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun akan menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan dari Jakarta tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta. Pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pram Dul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta tersebut, pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pram Dul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul dengan Pramono Anung dan Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pongregun Gunwardana 5,6%. Dan juga ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pram Dul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun, pasangan Pram Dul justru naik 8,1%. Dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh. Bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Jadi sebelumnya lembaga survei Carta Politika mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Salah satu pertanyaan yang diajukan merupakan siapa yang akan dipilih jika pilkada dilakukan pada saat survei dilakukan dengan simulasi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dalam masa kampanye Pilkada 2024, 2 calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi masing-masing melakukan kunjungan. Andika disambut antusias karyawan tekstil di Karanganyar, sementara Ahmad Lutfi tuai dukungan dari pesantren di Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa ke pabrik industri tekstil di Kabupaten Karanganyar disambut antusias para karyawan. Andika mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak negatif dari masuknya barang tekstil ilegal yang membuat banyak karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Andika mengusulkan 3 langkah, yaitu menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi, dan menyediakan pendidikan serta layanan kesehatan gratis. Memang ini PR kita bersama. Gimana caranya yang sudah bekerja selama ini sudah terserap, jangan sampai kemudian mereka kehilangan.
Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ribuan nyai atau ibu para santri dan nawaning atau putri kiai menyatakan dukungannya terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Sehingga ke depan pesantren merupakan punya kesetaraan dengan sekolah-sekolah umum yang nantinya pesantren sebagai basis benteng pertama dan benteng terakhir dalam rangka Hablum minallah dan Hablum minannas yang kita galakkan dari mulai Jawa Tengah. Dukungan dikemas dalam acara khataman Al-Quran dan doa bersama di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Ahmad Lutfi berjanji akan meningkatkan dana untuk pesantren di Jawa Tengah demi meningkatkan kualitas lulusan pesantren. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi dan Iriana berencana akan pada Pilkada 2024 nanti akan mencoblos di Surakarta. Tidak hanya Jokowi, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka juga akan mencoblos di kampung halamannya. Setelah sebelumnya warga bertanya-tanya, terungkap bahwa Presiden Jokowi rencananya akan mencoblos di kampung halamannya di Surakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Presiden Jokowi tercatat di tempat pemungutan suara TPS 18, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Tak hanya Presiden Jokowi saja, Ibu Negara Iriana juga tercatat dalam DPT di TPS yang sama. DPT kita, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana itu tercatat di DPT Kota Surakarta, di RT 8 RW 7, di TPS 12, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Berarti yang bersangkutan dalam Pilkada 2024 atau di Pilwalkot Surakarta 2024 ini akan menggunakan hak pilihnya di Kota Surakarta. Tidak hanya Presiden Jokowi, anaknya yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka masih terdaftar di TPS yang berada di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Pemirsa, pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri akan segera terwujud. Yang menarik, ada permintaan khusus dari Prabowo Subianto, yakni ingin dihidangkan nasi goreng buatan Megawati dalam pertemuan tersebut. Dengan Bu Mega mungkin, Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Itulah keterangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ditanya kapan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo dan Jokowi Mania menyatakan pertemuan Prabowo Megawati tinggal menunggu waktu. Dipastikan Prabowo yang akan mendatangi Megawati sebagai adik dan memberikan satu syarat menarik, yakni Prabowo meminta nasi goreng buatan Megawati. Kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tertutup kemungkinan di Teguh Umar. Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempat Bu Mega. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri? Ya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak, ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Senada dengan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengungkapkan akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Tapi di Teguh Umar dong? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Dan menariknya, sebelum ada kepastian akan bertemu dengan Megawati, momen hangat terjadi antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Dalam unggahan akun Instagram yang beredar di media sosial, lihatlah bagaimana Prabowo nampak enggan pergi menggunakan mobil sebelum Puan meninggalkan gedung DPR RI. Apalagi begitu tahu Puan akan berjalan kaki.
Prabowo meminta Puan pergi dulu menggunakan mobil tersebut. Apakah ini menjadi sinyal kuat? Hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin erat. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Anju Sore kali ini pemirsa, ada KM Natuna Express dari Buton menuju Wakatobi, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut. Penumpang panik dan berupaya memadamkan api. Video amatir ponsel penumpang merekam detik-detik KM Natuna Express tujuan Lasalimo Buton menuju Wanci Wakatobi, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut hari ini. Kobaran api muncul di belakang kapal, penumpang panik dan meminta pertolongan. Informasi awal yang diterima kebakaran kapal ini terjadi di perairan Wakatobi kurang lebih 1 jam setelah kapal berangkat dari dermaga. Penumpang kapal berebut mengambil pelampung dan menggunakannya. Sementara itu, ABK kapal dibantu dengan penumpang bahu-membahu memadamkan api dengan air laut. Beruntung, api cepat padam dan tidak merembet ke bagian kapal lain. Belum diketahui penyebab kapal terbakar. Tim SAR dan Polair setempat diturunkan mengevakuasi penumpang kapal yang berada di tengah laut. Pemirsa, terpidana kasus kematian Vina dan Eki yaitu Sudirman menjalani sidang peninjauan kembali lanjutan di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum Sudirman menyebutkan menghadirkan saksi testimoni de auditu dan saksi ahli pidana dalam sidang final dari seluruh rangkaian permohonan PK. Menggunakan mobil milik lapas, Sudirman, terpidana kasus kematian Vina dan Eki, tiba di Pengadilan Negeri Cirebon dikawal ketat petugas kepolisian dan lapas. Sudirman menjalani sidang peninjauan kembali lanjutan yang digelar di ruang sidang Cakra dengan agenda mendengarkan keterangan saksi testimoni de auditu, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi dihadirkan untuk menceritakan penelusurannya terkait penyebab utama kematian Vina yang mencuat sejak viral pada bulan Mei lalu. Selain saksi fakta testimoni, kuasa hukum Sudirman juga menghadirkan saksi ahli pidana Asmi Saputra, Dekan Fakultas Hukum Trisakti. Kuasa hukum Sudirman berharap dalam sidang PK hari ini bisa menjadi puncak keseluruhan rangkaian permohonan peninjauan kembali. Testimoni de auditu lah, kita mau buktikan dan saya pikir banyak hal kita akan ungkapkan hari ini. Karena ini kita harapkan gongnya ada final dari semua PK, ya. Kita harapkan mudah-mudahan hari ini bisa selesai semuanya dan ini menjadi puncak lah dari kesimpulan seluruh rangkaian permohonan peninjauan kembali kita. Seperti diketahui, terpidana Sudirman menjadi yang terakhir dalam rangkaian sidang peninjauan kembali. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menjalani rangkaian sidang peninjauan kembali. Majelis Hakim dan kuasa hukum terpidana juga telah meninjau seluruh tempat kejadian perkara yang ada. Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 7 terpidana kasus Vina. 7 terpidana yang mengajukan PK adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, dan Sudirman. Sejak awal para terpidana konsisten dengan argumennya bahwa mereka tidak pernah membunuh dan tidak terlibat dengan kematian Vina dan Eki. Kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya.
Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus jadi apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya, Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Saya bilang jalannya pemeriksaan babeliut. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi dan psikolog forensik Reza Indragiri. Deddy Mulyadi memberikan keterangan seputar aktivitasnya menelusuri penyebab utama kematian Vina yang mencuat sejak viralnya kasus ini. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri memberikan keterangannya di sidang PK terpidana kasus Vina. Selain meminta keterangan saksi-saksi, sidang pemeriksaan setempat juga dilakukan majelis hakim di seluruh tempat kejadian perkara yang ada. Selain hakim, tinjauan juga dilakukan oleh kuasa hukum para terpidana. Ketiga TKP yang ditinjau adalah depan SMP Negeri 11 Cirebon, Warung Madura, kemudian tanah kosong yang terletak di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu. Di 3 lokasi inilah, tim kuasa hukum memaparkan sejumlah kejanggalan yang ada. Pemirsa, Anju Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Diandra Mukni. Halo Diandra, ada informasi apa setelah ini Diandra? Ya, selamat sore pemirsa dan juga Bayu. Usai jeda akan ada informasi mengenai pasangan RK Suswono yang masih memimpin hasil survei elektabilitas. Namun pasangan Pramdul atau Pramono Rano ternyata memiliki tren yang terus menanjak. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Anju Sore. Anda kembali di Anju Sore, kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sebuah lapak barang bekas peralatan kantor dan rumah warga di Jalan Ahmad Syam, Kota Bogor, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kebakaran melanda bangunan lapak perbaikan alat kantor dan rumah warga di Jalan Ahmad Syam, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Spray! Kobaran api yang terus membesar membakar seluruh bangunan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Petugas damkar berjibaku memadamkan kebakaran karena khawatir merambat ke rumah lain. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 unit armada ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga pertama kali api muncul dari tumpukan kardus bagian belakang lapak. Salah satu warga mengaku melihat asap tebal muncul terlebih dahulu, lalu api tiba-tiba membesar. Asapnya ngebul, baru keluar api ke dalam batasnya itu aja. Besar kenapa tadi kondisinya? Langsung gede karena itu kan barang limbah ya, namanya kardus lah ya, kardus, plastik kayaknya pakai itu aja. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa karena lapak dalam keadaan kosong. Pemirsa, 2 unit mobil dan 2 rumah milik terduga maling sawit dibakar oleh ratusan warga Desa Sabungan, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan lantaran warga kesal sawit mereka sering dicuri. Satu unit mobil pick-up milik terduga pelaku pencurian kelapa sawit serta rumah di Dusun Sukamakmur, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara sengaja dibakar masyarakat setempat. Masa juga membakar rumah yang dihuni oleh para terduga pelaku pencurian buah kelapa sawit yang selama ini meresahkan. Kemarahan masyarakat memuncak usai salah satu pemilik kebun, Amanan Siregar, memergoki aksi pelaku mendapat perlawanan hingga ditembak menggunakan senjata angin, hingga mengalami luka di bagian tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Warga yang mendengar kabar tersebut geram hingga melakukan tindakan membakar 2 rumah dan 2 mobil tersebut. Atas resahnya masyarakat, kenapa masyarakat resah? Pertama, terlalu
seringnya kehilangan kelapa sawit itulah di daerah kita, khususnya daerah Desa Sabungan. Jadi kebetulan tadi pagi terjadi juga baku tembak antara pemilik lahan kelapa sawit dengan si pelaku. Polisi telah mengamankan 2 orang terduga pelaku, inisial AK dan U. Polisi saat ini masih menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Dikira melihat lapangan saat akan parkir memutar arah, satu mobil yang dikendarai seorang lansia terperosok hingga nyaris tercebur ke dalam danau buatan di Ciracas, Jakarta Timur. Pengemudi selamat namun syok, sementara mobilnya belum dievakuasi. Mobil ini nyaris tercebur ke dalam danau buatan di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan. Pengendara mobil yang merupakan lansia berhasil menyelamatkan diri namun syok akibat insiden ini. Kejadian berawal saat pengemudi hendak memutar balik dan mengira danau buatan adalah lapangan kosong. Dengan percaya diri, pengemudi melajukan mobilnya dan langsung ngerem mendadak saat tersadar. Dari dari Cibubur. Itu, saya mau putar balik, tapi dari bawah itu nggak kelihatan. Itu ada danau, saya naik, tahu-tahu mobil langsung terus gitu. Tapi Bapak luka-luka nggak tadi? Kalau masalah luka nggak, sesudahnya itu aku udah di dalam mobil itu nggak bisa apa-apa. Kondisi mobil yang nyaris tercebur ini sempat jadi tontonan warga sekitar lokasi lantaran menunggu dievakuasi petugas dari Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana rencananya akan mencoblos di Surakarta pada Pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan hanya di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Jelang debat perdana Pilkada, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengaku siap. Menurutnya debat Pilkada bukanlah hal yang baru, yang berbeda hanyalah materi dan keterbatasan waktu. Calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno atau yang biasa disebut dengan Bang Dul dan tim telah mempersiapkan diri untuk debat perdana. Ia mengatakan bahwa debat bukan perkara menang atau kalah, bahkan ia mengaku tidak mempersiapkan strategi khusus. Ia hanya akan menggunakan pengalamannya di Pilkada Banten sebagai bekal menghadapi debat Pilkada Jakarta. Dan pada 6 Oktober nanti, Rano sengaja mengosongkan jadwal untuk fokus menghadapi materi debat. Sebagai informasi, KPUD Jakarta telah merilis tema debat pertama, yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Saya udah 4-5 kali debat, udah biasa buat saya debat. Artinya nanti tanggal 6 memang kita nggak ada kegiatan karena memang fokus buat debat. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain aja. Cuman artinya nggak banyak kegiatan yang makan energi, itu aja. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat kejutan di ulang tahunnya hari ini. Kejutan diberikan saat RK menghadiri acara pelantikan pimpinan DPRD Jakarta periode 2024-2029. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat kejutan, sebuah kue tart di ulang tahunnya yang ke-53 tahun hari ini. Kejutan ini diberikan oleh sejumlah awak media yang tengah meliput kegiatan Ridwan Kamil. Kejutan juga diberikan saat Ridwan Kamil menghadiri acara pelantikan pimpinan DPRD Jakarta periode 2024-2029 di Komplek Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kehadirannya dalam pelantikan bukan merupakan undangan dari Sekretariat DPRD, melainkan dari pimpinan DPRD yang dilantik. Persiapan debat dong, Kang. Persiapan debat. Udah mantap. Temanya kan teknologi, Kang. Insya Allah aman. Jadi dia sudah telah sejam.
Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta. Pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul atau Pramono Rano memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta tersebut, pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul dengan Pramono Anung dan Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pongregun Gunwardana 5,6%. Dan juga ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pramdul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun, pasangan Pramdul justru naik 8,1%. Dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh, bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Jadi sebelumnya, Lembaga Survei Carta Politika mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Salah satu pertanyaan yang diajukan merupakan siapa yang akan dipilih jika pilkada dilakukan pada saat survei dilakukan dengan simulasi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Halo, selamat sore Mas Toto. Selamat sore Mas Toto, apa terdengar suara kami? halo, selamat sore jelang malam Mbak. Sudah terdengar. Ya. Mas Toto, kalau misalnya kita melihat survei yang dirilis oleh Carta Politika sendiri, ini kan survei terbaru menunjukkan bahwa pasangan Ridho atau RK Suswono masih memimpin, tapi Pram Rano trennya ini meningkat di survei begitu. Bagaimana Anda melihat dinamika ini? Ya, sebelum masuk ke survei, mungkin kalau mau di flashback ya, Pilkada DKI ini selalu menarik. Kalau kita baca bagaimana hasil dari sejarah Pilkada 2012, 2017, yang biasanya menang ini malah yang di awal-awal itu surveinya tertinggal. Artinya memang kita bisa simpulkan dinamisasi dalam pertarungan Pilkada DKI itu sangat cepat bisa berubah. Dan yang menarik adalah ketika kita baca dari tren yang dimiliki dari 3 lembaga survei, dalam 3 minggu terakhir, ada LSI, ada Poltreking, ada Carta Politika, sepertinya pola yang kita lihat di 2012 dan 2017 terjadi kembali Mbak, bahwa dinamisasi suara ini bahkan hitungan hari atau hitungan minggu itu bisa berubah dengan sangat cepat. Nah, kenapa kemudian Mas Pram dengan Bang Dul ini kita lihat trennya naik? Kalau kita lihat dalam proses pencalonan, lalu kemudian perkembangan isu yang ada, memang efek kejut itu dimiliki oleh pasangan Mas Pram dengan Bang Dul. Bahkan kalau kita bicara Kang Emil dengan Suswono cenderung anti klimaks. Tadinya dianggap akan melawan yang namanya calon independen yang survei yang sangat rendah atau melawan kota kosong. Dan tidak disangka-sangka kemudian Mas Pramono Anung dengan Bang Dul ini yang kemudian muncul, itu yang menyebabkan pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir, terutama sekitar sebulan terakhir, banyak mengarah ke Mas Pram dan Bang Dul. Faktor kedua, ruang buat Pram dan Dul ini memang lebih besar untuk menaikkan elektabilitas ketika memang tingkat pengenalannya masih sangat terbatas. Tingkat pengenalan Kang Emil itu sudah di angka 95%, hampir mentok, sementara angka pengenalan dari Pramono Anung terutama ini masih di angka 59%.
secara teoritis yang tingkat pengenalannya sudah mentok, itu ruangnya untuk menaikkan elektabilitas lebih rendah. Jadi variabel itulah yang menurut saya sehingga menyebabkan di awal-awal pertarungan Pilkada DKI ini yang mendapatkan efek kejut secara positif adalah pasangan Mas Pram dengan Bang Dul. Tinggal masalah waktu yang kemudian akan menjawab apakah tren ini akan terus berlanjut atau akan terjadi stagnasi atau akan terjadi perubahan angin. Kira-kira seperti itu. Baik, kemudian kalau misalnya kita melihat peluangnya sendiri berarti untuk mengejar Ridwan Kamil dan Suswono ini sangat ketat dan juga cukup besar gitu peluangnya ya Mas ya? Iya, cukup mengagetkan sebetulnya ya kalau kita baca dari data LSI, lalu kemudian Poltreking, Carta Politika, selisih dari 3 lembaga survei itu, terutama dari yang pertama, dari LSI ke Carta Politika ada selisih hanya 3 minggu. Dan hanya dalam waktu 3 minggu terjadi perubahan misalnya di Pram dan Dul kenaikan sekitar 8,1%. Dari Kang Emil dengan Pak Suswono itu turun 3,5%. Kalau kondisinya ceteris paribus, artinya ritmenya terus berjalan seperti ini, saya sudah katakan dalam rilis kemarin, yang punya peluang untuk kemudian menang berdasarkan tren malah Pram dan Dul walaupun masih tertinggal. Tapi kita tahu juga bahwa ada banyak variabel lain dalam pengalaman kampanye Pilkada DKI sebelumnya yang masih mungkin mengubah ritme atau mengubah hasil angka. Salah satunya yang akan dalam 2 hari ke depan kita lihat yang bernama debat. Karena debat ini kalau untuk masyarakat yang memang notabene kebanyakan rasional, pusat informasi rata-rata menonton debat, faktor debat itu juga sangat berpengaruh. Selain faktor lain, terutama kalau kita belajar di 2017, siapa yang bisa menjaga statement, bisa menjaga sikap, jangan sampai terjadi slip of tongue, itu yang kemudian akan memiliki modal lebih besar untuk mendapatkan kemenangan. Baik, selain tadi faktor tingkat pengenalan, kemudian juga faktor debat, apa ada faktor khusus lain nih Mas yang bisa mendorong kenaikan elektabilitas? Iya, biar bagaimanapun kalau kita lihat ya, bagaimana Pilkada kali ini kan pertama kalinya diadakan bersamaan dengan waktu Pilpres. Sebetulnya ada kejenuhan dari masyarakat, baru saja kampanye, baru saja terbelah, baru saja panas-panasan, kemudian harus menghadapi kampanye Pilkada lagi. Makanya kalau saya lihat bukan hanya di DKI, ada poll yang sama ketika kita survei di banyak daerah dalam beberapa waktu terakhir, kecenderungan orang tidak ingin yang kemudian berkampanye untuk menambah beban pikiran mereka. Sehingga bahasa yang gembira, kampanye yang kemudian menyejukkan, kampanye yang kemudian tidak memecah belah, kampanye yang bisa plong menggunakan bahasa yang tidak ribet, itu mungkin akan jadi salah satu faktor secara emosional yang bisa menjadi pendongkrak dari masing-masing calon. Nah, yang menarik adalah sebetulnya kekuatan mesin politik dari Kang Emil dengan Pak Suswono jauh lebih besar dibandingkan dengan Pram dan Dul, apalagi dengan Dharma dan Kunwardana, karena mereka tidak punya partai. Ada 15 partai pendukung pasangan nomor 1, Pram dan Dul praktis hanya PDI Perjuangan partai besarnya. Tapi kalau kita lihat, malah Kang Emil dengan Pak Suswono ini yang merasa terbebani ya. Karena kita tahu majunya mereka ini kan berasal dari Kim Plus, yang dulu dianggap menjegal misalnya Anies Baswedan untuk maju. Sehingga kalau saya lihat dari statement Kang Emil tidak seperti biasanya. Sangat berhati-hati, tidak seperti Kang Emil yang biasa muncul di Jabar. Sementara kalau kita lihat Mas Pram dengan Bang Dul, kayak nothing tulus. Bahkan memilih ketua tim ses, seorang calon tong misalnya. Dan yang ketika orang menerka warnanya ini akan merah kira-kira kalau dari PDI Perjuangan, ternyata walah-warah. Warna yang dipilih warna oranye, itu yang menyebabkan kenapa suara dari Pram dan Dul ini jauh di atas dari suara PDI Perjuangan. Artinya memang pola yang bisa kita lihat adalah kampanye yang lebih menggembirakan, kampanye yang tidak terlalu terasa hard politics apalagi panas dan bisa merangkul semua. Itu bisa menjadi faktor pendorong secara emosional buat publik lebih tertarik memilih. Baik. Mas, kalau misalnya kita lihat dalam survei ini, apa ada wilayah atau kelompok demografis tertentu begitu ya yang bisa menjadi basis kuat bagi para pasangan paslon atau mungkin yang bisa wilayah-wilayah yang bisa menjadi kunci pemenangan di daerah masing-masing itu gimana Mas? Iya, kalau kita bedah kan ada 5 kota di Jakarta, 44 kecamatan, ada 267 kelurahan ya. Kita anggaplah berbicara mengenai basis kota. Sebetulnya keseluruhan dari kota di Jakarta, dari Jakarta Timur sampai Jakarta Selatan, Kang Emil dengan Pak Suswono masih unggul di semua daerah. Tapi memang kalau kita lihat gapnya lebih kecil ketika berbicara di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Dan memang kalau kita membaca tren ke belakang, pasangan yang didukung oleh kalangan nasionalis termasuk PDI Perjuangan, dalam hal ini dulu Jokowi Ahok, lalu kemudian Ahok, memang Jakarta Barat dan Jakarta Utara cenderung lebih bisa mendapatkan suara untuk pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi ada satu basis yang menarik yang biasanya itu paling sulit didapatkan oleh calon dari partai atau PDI Perjuangan, itu Jakarta Timur. Biasanya Jakarta Timur ini cenderung calon PDI Perjuangan suaranya akan kecil sekali. Tapi kalau kita lihat tren dari 3 lembaga survei, Jakarta Timur itu salah satu daerah yang malah kenaikan dari Pram dan Dul sangat besar. Saya masih berspekulasi bahwa faktor Dul memegang peranan, terutama dari kalangan Betawi yang memang banyak sekali bermukim di Jawa Timur, Jakarta Timur. Sementara kalau kita tahu keberadaan Kang Emil yang dulunya dianggap akan maju bukan di Jakarta tapi di Jawa Barat, itu masih memiliki kendala dalam kemudian memasuki beberapa komunitas masyarakat termasuk kalangan Betawi. Itu yang saya lihat masih menjadi sangat dinamis, sehingga belum bisa juga kita simpulkan daerah mana yang sudah pasti akan menjadi basis pasangan nomor 1 dan daerah mana yang akan menjadi basis pasangan nomor 3, atau mungkin kejutan yang bisa muncul dari pasangan 02. Baik, Mas Toto, mungkin terakhir, kalau misalnya kita lihat tren elektabilitas ini akan terus berlanjut, bagaimana nih Anda akan memprediksi hasil akhirnya? Apakah peluang kedua pasangan calon yang saat ini ketat begitu ya, ini apakah akan semakin ketat di akhir? Saya harus katakan sekarang peluangnya menjadi sangat berimbang ya, 50-50. Di atas kertas tingkat keterkenalan lebih dimiliki oleh Kang Emil, mesin politik juga dimiliki oleh Kang Emil. Tetapi ketika berbicara tren, sepertinya penerimaan masyarakat lebih baik didapatkan oleh pasangan Pram dan Dul. Jadi kekuatannya dimiliki, basis kekuatan dimiliki oleh Kang Emil dengan Pak Susono, tapi trennya dimiliki oleh Mas Pram dengan Bang Dul. Jadi memang bisa dikatakan pertarungan hampir pasti akan terjadi di antara dua pasangan ini saja. Nah, pertanyaan kedua, ketika kemudian pertanyaannya adalah apakah akan 1 putaran atau 2 putaran, malah akan ditentukan oleh keseriusan dari pasangan 02. Dalam hal ini adalah Dharma Pongreko dengan Kun Wardana. Ketika mereka memang serius menunjukkan mereka berkampanye, bukan seperti calon boneka yang dicurigai oleh berbagai pihak misalnya, andai kata mereka bisa mendapatkan suara di atas 7%, misalnya sampai di atas 10%, apalagi double digit, kemungkinan besar malah akan terjadi 2 putaran. Tetapi kalau suara dari Dharma dengan Purwardana ini hanya sekitar di angka 5%, seperti pada saat survei dilakukan, mungkin ini akan jadi pertarungan 1 putaran, tinggal kemudian siapa yang menang, dan peluangnya masih 50-50 di antara pasangan Kang Emil dengan Pak Suswono, dengan Mas Pram dengan Bang Dul. Jadi memang masih akan menarik dan akan kita lihat bagaimana faktor debat biasanya akan sangat berpengaruh besar. Baik, sangat menarik ya Mas Toto ya. Terima kasih banyak Mas Toto atas waktunya dan sudah bergabung di Anju Sore hari ini. Sama-sama. Pemirsa, kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 6 Oktober 2024. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut berkontestasi mulai bersiap menghadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongreko Kun Wardana, serta pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido, Anggi Yudhistia menyampaikan Ridwan Kamil dan Suswono sudah siap untuk menghadapi debat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang. Dan pasti hari ini kita siap banget untuk debat nanti karena kita langsung terjun ke masyarakat dan kita mendengar aspirasi masyarakat untuk kita mempersiapkan debat nanti hari Minggu. Sementara Ketua Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano Lishartono alias Cak Lontong memastikan jagoannya tak akan menyerang pribadi saat debat perdana Pilgub Jakarta. Ia mengatakan Pramono Anung dan Rano Karno ingin fokus pada gagasan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada sedikit pun pikiran atau mungkin strategi atau apapun itu yang mengarah pada saling menyerang, apalagi secara pribadi, individu. Saya kira itu akan jauh dari itu, tapi kita lebih ke hal-hal yang memang bersifat gagasan, adu program, visi misi dan sebagainya. Jadi
kita bisa menjamin ya, meyakinkan bahwa hal yang dikhawatirkan seperti tadi disebutkan insya Allah tidak akan terjadi. Dan itu kalau toh kita tidak tahu ya, kalau toh mungkin itu terjadi, kita pastikan bahwa itu bukan kita. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI, diantaranya debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan menghadiri debat cagup-cawagup ini. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun akan menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan dari Jakarta tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dalam masa kampanye Pilkada 2024, 2 calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi masing-masing melakukan kunjungan. Andika disambut antusias karyawan tekstil di Karanganyar, sementara Ahmad Lutfi tuai dukungan dari pesantren di Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, ke pabrik industri tekstil di Kabupaten Karanganyar disambut antusias para karyawan. Andika mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak negatif dari masuknya barang tekstil ilegal yang membuat banyak karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Andika mengusulkan 3 langkah, yaitu menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi, dan menyediakan pendidikan serta layanan kesehatan gratis. Memang ini PR kita bersama. Gimana caranya yang sudah bekerja selama ini sudah terserap, jangan sampai kemudian mereka kehilangan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ribuan nyai atau ibu para santri dan nawaning atau putri kiai menyatakan dukungannya terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Sehingga ke depan pesantren merupakan punya kesetaraan dengan sekolah-sekolah umum yang nantinya pesantren sebagai basis benteng pertama dan benteng terakhir dalam rangka Hablum minallah dan Hablum minannas yang kita galakkan dari mulai Jawa Tengah. Dukungan dikemas dalam acara khataman Al-Quran dan doa bersama di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Ahmad Lutfi berjanji akan meningkatkan dana untuk pesantren di Jawa Tengah demi meningkatkan kualitas lulusan pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana rencananya pada Pilkada 2024 nanti akan mencoblos di Surakarta. Tak hanya Jokowi, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka juga akan mencoblos di kampung halamannya. Setelah sebelumnya warga bertanya-tanya, terungkap bahwa Presiden Jokowi rencananya akan mencoblos di kampung halamannya di Surakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Presiden Jokowi tercatat di tempat pemungutan suara TPS 18, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Tak hanya Presiden Jokowi saja, Ibu Negara Iriana juga tercatat dalam DPT di TPS yang sama. DPT kita, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana itu tercatat di DPT Kota Surakarta, di RT 8 RW 7, di TPS 12, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Berarti yang bersangkutan dalam Pilkada 2024 atau di Pilwalkot Surakarta 2024 ini akan menggunakan hak pilihnya di Kota Surakarta. Tidak hanya Presiden Jokowi, anaknya yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka masih terdaftar di TPS yang berada di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri akan segera terwujud. Yang menarik, ada permintaan khusus dari Prabowo Subianto yakni ingin dihidangkan nasi goreng buatan Megawati dalam pertemuan tersebut. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, insya Allah.
Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Tapi persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Itulah keterangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ditanya kapan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo dan Jokowi Mania menyatakan pertemuan Prabowo Megawati tinggal menunggu waktu. Dipastikan Prabowo yang akan mendatangi Megawati sebagai adik dan memberikan satu syarat menarik yakni Prabowo meminta nasi goreng buatan Megawati. Kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tertutup kemungkinan di Teguh Umar. Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempat Bu Mega. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri? Ya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak, ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Senada dengan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengungkapkan akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Tapi di Teguh Umar dong? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Dan menariknya, sebelum ada kepastian akan bertemu dengan Megawati, momen hangat terjadi antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Dalam unggahan akun Instagram yang beredar di media sosial, lihatlah bagaimana Prabowo nampak enggan pergi menggunakan mobil sebelum Puan meninggalkan gedung DPR RI. Apalagi begitu tahu Puan akan berjalan kaki. Prabowo meminta Puan pergi dulu menggunakan mobil tersebut. Apakah ini menjadi sinyal kuat? Hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin erat. Pemirsa, serangan udara Israel di ibu kota Suriah dalam 2 hari terakhir telah menghancurkan sebuah bangunan tempat tinggal. Informasi selengkapnya kami hadirkan hanya di Anju Sore sesaat lagi.